Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masdiah, mahasiswi STI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas 3D. Kepada kesempatan kali ini, yang saya hormati Bapak Arif Maulana, MUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai konsep filosofis ketuhanan menurut Suhrawardi. Langsung saja, marilah kita simak bersama apa yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, manusia ini merupakan makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan, memiliki keunggulan tersendiri, ya, yaitu memiliki akal dan perasaan. Nah, akal ini digunakan untuk berpikir. Nah, proses berpikir ini dalam konteks mendalam ini tentunya tentang berpikir tentang kebenaran, kebahagiaan, keagamaan, alam semesta, manusia, dan Tuhan. Nah, proses berpikir inilah yang disebut dengan filsafat. Nah, yang dalam pengertian agama Islam disebut hikmah. Nah, ketika manusia berpikir, artinya ia mampu dalam mengolah suatu pemahaman hingga pada akhirnya tertuju pada kesimpulan yang mutlak. Selanjutnya, fenomena keagamaan dalam pokok kajian teosofi ini adalah mengetahui lebih dalam apa yang berkaitan dengan manusia, alam, dan Tuhan. Bagian terpentingnya dalam terminologi yang mudah dipahami ini dikenal dengan esoterisme. Pembahasan tentang Tuhan ini merupakan objek kajian metafisika, yang para filsuf peripatetik ini seperti Plato, Aristoteles, Plotinus, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi, serta Ibnu Sina memiliki penyebutan-penyebutan tersendiri mengenai konsep ketuhanan. Nah, yang akan saya bahas ini adalah mengenai hikmah al-isyraq, atau yang lebih populer dikenal oleh filosof Suhrawardi. Nah, hikmah al-isyraq ini merupakan karya terbesar Suhrawardi yang sangat fenomenal yang ia tulis sekitar 6 abad yang lalu, ya. Nah, di dalamnya ini berisi kajian yang berkaitan dengan penyingkapan misteri tersembunyi tentang ketuhanan yang paling dalam. Dalam karyanya tersebut, Suhrawardi menuangkan segala bentuk pemikiran dan pengalaman yang dilihatnya di alam rububiyah, ya, tentang ketuhanan yang terwakili oleh cahaya. Nah, perlu diketahui bahwa arah pemikiran Suhrawardi mengenai cahaya ini, mengenai filsafat isyraqiyah ini adalah bermula dari pemikiran Ibnu Sina. Nah, di penghujung akhir hayatnya Ibnu Sina ini mendapatkan motivasi yang besar untuk meninggalkan filsafat peripatetik. Nah, yang selama hidup Ibnu Sina dianutnya. Nah, di bawah pendekatan mistik dan eksperiensial ke arah kebenaran yang disebutnya iluminasi atau isyraq. Nah, Ibnu Sina telah mengungkapkan serta menulis risalah yang dimaksudkan agar pemikirannya ini dapat terrealisasikan sesuai dengan kadar pemahaman mereka atas kebenaran. Karena semasa hidupnya ini semua pemikirannya ini tidak pernah terlaksana. Oleh karenanya Ibnu Sina memanfaatkan kesempatan atas sentimen-sentimen anti peripatetik dan aspirasi mistik dan eksperiensial yang telah dia usahakannya dalam menggabungkan dua kebijakan yang eksperiensial atau al-zawqiyah dan yang diskursif atau al-batsyiyah. Kemudian konsep ketuhanan menurut Suhrawardi ini lebih dikenal dengan teosofi, ya. Nah, apa yang disebut dengan teosofi? Nah, secara bahasa teosofi ini berasal dari kata theosophia yang berarti hikmah Tuhan atau wisdom of God, ya. Dalam tradisi Greek dan Latin, theosophia memiliki persamaan kata dengan teologi yang juga berarti divine wisdom theosophy. Nah, merupakan gabungan kata dari theos dan knowledge atau doktrin dan wisdom. Sementara sophos adalah pakar atau ahli. Jadi jika kita gabungkan, theosophia adalah orang yang ahli dalam berbagai masalah tentang ketuhanan. Tetapi dalam konteks yang memahami wahyu Tuhan, teologi ini menggunakan pendekatan spekulatif intelektual yang didasari atas prinsip-prinsip analog dan homonim dalam menginterpretasikan hubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sedangkan teosofi lebih cenderung mendalami masalah misteri-misteri ketuhanan secara lebih detail dan mendalam. Suhrawardi mengemukakan pemahaman teosofos secara lebih luas. Menurutnya, teosofos adalah orang yang ahli dalam dua hikmah sekaligus, yaitu hikmah nazariyah
dan hikmah amaliyah. Orang yang menguasai dua hikmah tersebut dinamakan al-hakim al-muta'alli. Hikmah nazariyah ini adalah falsafah, sedangkan hikmah amaliyah adalah tasawuf. Jadi dapat disimpulkan bahwa teosofos ini adalah orang yang mampu menyambungkan pemikiran intelektual teoritis melalui falsafah dengan penyucian jiwa melalui sufisme. Nah, menurut Suhrawardi ada 4 tahap yang harus dilalui oleh seseorang jika ingin mendapat pencerahan, yaitu pertama, pada tahap pertama ini seseorang harus mampu lepas dari kecintaannya terhadap dunia ya. Untuk menerima pengalaman ilahi inilah yang disebut kilatan ilahi. Nah, yang akan membebaskan dari belenggu jasmani. Ini tuh kurang lebih menurut Suhrawardi 40 hari. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap iluminasi yang di dalamnya akan mendapatkan sinar ketuhanan serta cahaya ilham. Kemudian yang ketiga, tahap pembangunan pemahaman yang utuh didasarkan atas logika yang diskursif. Kemudian yang keempat terakhir adalah penuangan penulisan. Nah, jika seseorang ingin mendapatkan pencerahan dan ilmu pengetahuan, maka tahap demi tahap yang harus dilalui dari 4 tahap tadi harus dapat menjadi acuan yang sistematis dalam memahami suatu kejadian, supaya ilmu yang dia dapatkan bukan hanya dipahami secara rasional, tetapi mendarah daging dalam hati sanubari, sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan proses panjang, pengalaman, dan penelaahan yang mendalam. Kita lanjut, kita akan mengenal terlebih dahulu biografi dari Suhrawardi ini. Nama lengkap dari Suhrawardi ini adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habsyi bin Amirak Al-Suhrawardi Al-Kurdi. Beliau ini lahir di Suhrawan tahun 1153 Masehi di sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Nah, Suhrawardi ini dikenal lebih populer dipanggil Al-Maktul atau yang terbunuh. Kenapa disebut Al-Maktul? Karena beliau ini merupakan filosof yang kematiannya sangat tragis ya, karena berkaitan dengan pemikirannya sehingga dia dibunuh atau dieksekusi dengan cara dibunuh ya. Makanya lebih dikenal dengan Al-Maktul. Nah, beliau ini kalau yang namanya filosof ini adalah mereka ini sering berpindah-pindah tempat untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru melalui pengalaman-pengalaman dari setiap tempat yang dikunjungi. Nah, sama seperti Suhrawardi juga, beliau ini merupakan sering berpindah-pindah tempat ya. Yang pertama, beliau mengunjungi Maraga ya. Nah, di Maraga ini di kawasan Azerbaijan ini adalah merupakan kota peradaban Islam yang paling penting dan bersejarah. Di sana Suhrawardi belajar filsafat hukum dan teologi kepada Al-Din Al-Jili. Nah, kemudian memperdalam lagi kajian filsafatnya kepada Fakhr ad-Din Al-Mardini. Nah, setelah dari Maraga kemudian berpindah ke Isfahan. Nah, di Isfahan juga belajar logika kepada Zahir ad-Din Al-Qari. Nah, kemudian melanjutkan ke Anatolia Tenggara dan diterima oleh penguasa Bani Saljuk Romawi yang terbiasa dengan para cendekiawan. Nah, kemudian melakukan kajian-kajian ilmiah. Selanjutnya melanjutkan kembali perjalanannya menuntut ilmu ke Persia. Di sana dia tertarik pada ajaran doktrin tasawuf yang pada akhirnya mengikuti mistisisme. Nah, mengingat Persia ini merupakan gudangnya tokoh-tokoh sufi, maka dia tidak hanya sekedar belajar teori, tetapi langsung pada praktiknya adalah belajar mengenai sufi sejati. Nah, disinilah Suhrawardi memiliki dua keahlian, yaitu sebagai filsuf juga sekaligus sebagai sufi. Nah, terakhir Suhrawardi mengunjungi Syria dan di sana di Aleppo, dengan penguasa Aleppo dia bertemu dan bersahabat dengan penguasanya bernama Malik Az-Zahir, putra Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang dikenal sebagai bintang perang salib. Di sana Suhrawardi dieksekusi mati yang tadi disebut dengan Al-Maktul karena dianggap sangat ekstrim terhadap kritik keagamaan dan dianggap telah menyelewengkan agama, walaupun di samping itu sebenarnya ada persaingan politik. Jadi bukan hanya karena kritik keagamaan yang sangat kritis gitu ya, tetapi memang di balik itu ada persaingan politik ya. Nah,
Kemudian kita lanjutkan kepada argumentasi Suhrawardi tentang keberadaan Tuhan dan keesaannya. Suhrawardi ini mengambil konsep pemikirannya dari Ibnu Sina, kemudian terpengaruh juga dari konsep Zoroastrianisme. Nah, Suhrawardi ini mengambil konsep Zoroastrianisme yang di dalamnya mengemukakan pertentangan antara kegelapan dan cahaya. Sementara filsafat wujud Suhrawardi ini berdasarkan pada hal yang sama, yaitu pencerahan atau iluminasi. Nah, dalam filsafat Isyraqiyah ini prinsipnya adalah mendapat kebenaran melalui pengalaman intuitif, kemudian mengelaborasi dan memverifikasinya secara logis rasional. Dengan kata lain, bahwa mendapat kebenaran dengan mengetahui berarti telah mendapat pengalaman langsung secara intuisi, yang selanjutnya pengalaman tersebut dianalisis, dikaji lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang rasional. Dalam filsafat parepatetisme atau filsafat emanasi yang telah mendahulunya ini memiliki tingkatan, dan tiap tingkatannya ini memiliki tingkatan yang intelek. Sementara dalam filsafat Isyraqiyah ini tingkatannya diidentikan dengan menggunakan cahaya. Nah, semakin dekat sumber cahaya, maka intensitas penerimaan cahaya akan semakin banyak. Sama hanya dengan wujud ini yang lebih dekat kepada Tuhannya, maka pancaran kasih sayangnya ini akan lebih banyak. Nah, cahaya ini menjadi simbol utama dari pemikiran filsafat Suhrawardi yang membangun pemahaman filsafat Isyraqiyah dan menetapkan faktor yang menentukan wujud ini: bentuk, materi, akal primer, akal sekunder, inteleknya, zat individualnya, sampai ke tingkat pengalaman mistiknya atau tasawuf. Nah, masing-masing cahaya ini berbeda tingkat intensitas penampakannya tergantung tingkat kedekatannya dengan cahaya segala cahaya, atau disebut dengan Nur al-Anwar, yang merupakan sumber segala cahaya. Tingkatan-tingkatan cahaya ini berkaitan dengan kesempurnaan wujud. Dengan demikian, realitas ini tersusun atas gradasi esensi yang tidak lain merupakan bentuk-bentuk cahaya, mulai dari yang paling lemah dan yang paling kuat. Nah, dari penjelasan tersebut, Suhrawardi ini menyimbolkan Tuhan ini adalah Nur al-Anwar, yang merupakan sumber segala yang ada di alam semesta ini, juga sumber segala kejadian. Nah, dari Nur al-Anwar ini memancar cahaya-cahaya yang menjadi sumber kejadian alam ruh dan alam materi. Semakin dekat dengan Tuhan, maka pancaran cahayanya pun akan semakin dekat dan sebaliknya. Segala kejadian yang ada di alam semesta ini, baik kejadian alam ruh maupun alam materi, berasal dari sumber dari yang maha sempurna, yaitu Tuhan. Nah, kenapa Suhrawardi mensimbolkan cahaya ini sebagai sumber dari segala pengetahuan juga? Karena seseorang ini mendapatkan pengetahuan berarti telah menerima pancaran cahaya terang dari cahaya. Hakikat cahaya dalam iluminasi Suhrawardi ini bahwa cahaya adalah realitas yang nyata dan tidak dapat didefinisikan. Ciri khas dari pemikiran Suhrawardi ini adalah gagasan emanasinya mengikuti teori yang dikembangkan Neoplatonisme dan mengkombinasikan dua proses sekaligus. Pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nur al-Anwar. Kedua, proses iluminasi visi atau penglihatan. Ketika cahaya pertama muncul, ia mempunyai visi langsung pada Nur al-Anwar tanpa durasi. Dan pada momentum tersendiri, Nur al-Anwar ini menyinarinya sehingga menyalakan cahaya kedua dan zat serta kondisi yang dihubungkan dengan cahaya pertama. Nah, Suhrawardi ini mengungkapkan bahwa Tuhan ini adalah cahaya. Seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam penyebutan Allah sebagai cahaya merupakan argumen Suhrawardi yang ia sebut Nur al-Anwar. Jadi Suhrawardi ini mengungkapkan bahwa Allah ini merupakan Nur al-Anwar atau cahaya dari segala macam sumber cahaya. Nah, prinsip ini bermula dari prinsip utama yang esa atau yang tunggal. Nah, konsep filosofi Suhrawardi ini, alam semesta adalah proses penyiraman terbesar atau raksasa, ya, di mana semua wujud bermula dan berasal dari prinsip utama yang disebut dengan Nur al-Anwar. Dalam filosofi peripatetik, cahaya ini diartikan sama dengan akal atau wajibul wujud, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Cahaya itu terang, dan terangnya cahaya ini tidak dapat menyamai kedudukan yang lain. Mustahil ada hal lain yang terang selain cahaya tentunya, ya. Nah,
Suhrawardi ini mengikuti argumen Ibnu Sina dalam menjelaskan konsep wajibul wujud ini. Nah, wajibul wujud itu tunggal, mustahil memiliki sekutu dan mustahil terdapat dua wajibul wujud dalam waktu bersamaan. Itulah yang disebut Nur al-Anwar. Nah, wajibul wujud ini tunggal atau esa, zatnya juga sifatnya. Sebab jika sifat yang melekat pada zatnya lebih dari satu, maka zatnya juga lebih dari satu. Dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran tauhid dalam Islam. Maka disebut mustahil terjadi. Menurut Suhrawardi, untuk memurnikan keesaan Tuhan, maka cahaya itu haruslah tunggal, baik zat ataupun sifatnya. Suhrawardi juga berpendapat bahwa Tuhan ini tidak dapat diliputi oleh aksiden ataupun substansi karena akan mengurangi keesaannya. Selain cahaya, Suhrawardi juga mengemukakan konsep terang dan gelap yang diambil dari konsep Zoroaster. Kedua konsep tersebut dipahami sebagai hubungan antara eksistensi dan non-eksistensi materi dan imateri. Iluminasionis ini perhatian utamanya adalah hikmah al-isyraq, adalah sifat dan penyebaran cahaya. Cahaya ini ditegaskan di sini bersifat material dan juga tidak dapat didefinisikan. Karena jika terang diartikan sesuatu yang tidak membutuhkan definisi, maka jelaslah cahaya. Seperti entitas yang paling terang di dunia ini tidak membutuhkan definisi. Sifat pertama cahaya, segala cahaya adalah esa. Maka mustahil jika dikatakan dua cahaya sebagai yang benar-benar esa. Cahaya niscaya menimbulkan suatu proses emanasi. Cahaya pertama yang jumlahnya satu tidak tersusun, karena tidak mungkin bahwa sebuah entitas yang tersusun dari cahaya dan lawannya. Nah, kegelapan akan memancar dari sebuah realitas yang sama sekali bebas dari kegelapan. Cahaya pertama ini berbeda dengan sumbernya hanya dalam kadar kesempurnaannya. Selanjutnya, jadi pemikiran Suhrawardi ini dipengaruhi oleh beberapa pemikiran aliran pemikiran Islam, yaitu diantaranya satu tasawuf, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam Al-Hallaj, ya. Kemudian yang kedua peripatetik, ya, tentunya khususnya pemikiran Ibnu Sina yang menjadi kombinasi pemikiran Suhrawardi dengan pemikiran para filsuf sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Neoplatonisme dan Pitagoreanisme, yaitu paham filsafat Yunani yang bersifat mistis. Nah, kemudian yang ketiga, Hermetisme pemikiran. Ini yang disandarkan pada naskah-naskah Corpus Hermeticus yang dikembangkan oleh tokoh Hermes yang dalam filsafat Islam biasa dinisbatkan kepada Nabi Idris sebagai bapak ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan Zoroastrian dari Persia. Nah, dari semua pengaruh-pengaruh tersebut, nah, pengaruh pemikiran Suhrawardi di atas ini bahwa pengaruh ini Zoroastrianisme ini merupakan terminologi yang dianggap cocok untuk mengungkapkan pemikiran Suhrawardi karena mengembangkan suatu sistem pemikiran yang berbasis pertentangan antara cahaya dan kegelapan. Pokok filsafat ini yang dicanangkan oleh Ibnu Sina dan dikembangkan oleh Suhrawardi. Nah, kesimpulan dari konsep ketuhanan menurut Suhrawardi ini merupakan filsafat Suhrawardi ini adalah filsafat Isyraqiyah yang berarti pencahayaan. Nah, Isyraqiyah ini bisa diambil dari kata masyrik yang berarti timur. Nah, jika disatukan Isyraq dan masyrik ini, cahaya dan timur ini dalam hikmah al-Isyraq berkaitan dengan simbol matahari yang terbit dari timur dan menerangi seluruh alam semesta ini, segala sesuatu, ya. Nah, cahaya yang berada di timur ini memancar dan menerangi ke arah barat. Nah, di arah barat ini yang disebut dengan bayangan atau kegelapan. Nah, begitu pula dengan pengertian keberadaan dan keesaan Tuhan yang disebutkan dengan Nur al-Anwar yang menjadi sumber segala cahaya, bahwa keberadaan Tuhan ini tunggal, tiada apapun yang menjadi sekutu baginya. Mustahil ada dua hal yang bersebelahan secara bersamaan, bereksistensi beriringan, karena jika itu terjadi maka akan terjadi pertentangan di antara keduanya. Dan jika dalam hal penciptaan keduanya, maka tidak akan mungkin ada terjadi kesepakatan, karena masing-masing dari keduanya pasti memiliki eksistensi yang harus dikeluarkan, sehingga akan memunculkan sisi kegagalan dalam penciptaannya, dan itu mustahil bagi Tuhan. Nah, cahaya yang disimbolkan kepada Tuhan ini merupakan simbol yang sempurna menurut Suhrawardi. Hikmah al-Isyraq ini memberikan pengajaran bahwa untuk memperoleh kebenaran yang beremanasi dari pencahayaannya, kita harus menjadi cahaya bagi diri kita sendiri. Bagaimana caranya?
Nah, kita harus mengenali diri kita sendiri bahwa kita ini diciptakan oleh Sang Pencipta dengan memiliki keunggulan tersendiri. Dibekali hati, dibekali akal, dibekali pikiran, perasaan untuk memimpin diri kita sendiri dan untuk memimpin orang lain sebagaimana mestinya ya tentunya. Nah, cahaya atau cerminan kita ini merupakan cahaya atau cerminan dari cahaya Allah, cahaya Tuhan. Oleh sebab itu patutlah manusia sebagai khalifah ini dijadikan pemimpin di bumi ini agar pesona dan pancaran dari cahaya Allah, cahaya Tuhan dapat tetap eksis dan terpelihara sepanjang masa. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.